Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah modul yaitu penentuan viskositas. Pertama, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya sendiri, Sagita Dora Brustepu dengan NIM 1803092. Dan teman saya Ramadhani dengan NIM 1803087. Dan Rizka Amalia dengan NIM 1803089. Di sini outline kami yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pengertian viskositas, yang ketiga faktor yang mempengaruhi viskositas, yang keempat alat dan bahan, dan yang kelima prosedur kerja viskositas. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari viskositas. Kekentalan adalah sifat dari suatu zat cair atau fluida disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan-gesekan inilah yang menghambat aliran zat cair. Besarnya kekentalan zat cair atau viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa untuk laju perubahan bentuk sudut fluida yang tentunya maka tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas. Viskositas adalah gesekan internal. Gaya viskos melawan gerakan sebagai fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas adalah alasan diperlukannya usaha untuk mendayung perahu melalui air yang tenang. Tetapi juga merupakan suatu alasan mengapa dayung bisa bekerja. Efek viskos merupakan hasil yang penting dalam pipa aliran darah. Pelumasan bagian dalam mesin fluida, viskos cenderung melekat pada permukaan zat yang bersentuhan dengannya. Di antara salah satu sifat zat cair adalah kental atau viskos, di mana zat cair memiliki kekentalan yang berbeda materinya. Misalnya, kekentalan minyak goreng dengan kekentalan oli. Dengan sifat ini, zat cair banyak digunakan dalam dunia otomotif yaitu sebagai pelumas mesin. Telah diketahui bahwa pelumas yang dibutuhkan tiap-tiap mesin membutuhkan kekentalan yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi viskositas. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas antara lain yang pertama itu suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik maka viskositas akan turun. Dan begitu sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dengan menurun kekentalannya. 2. Konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antara partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Yang ketiga itu berat molekul solut. Viskositas berbanding lurus dengan berat molekul solut. Karena adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Yang keempat yaitu tekanan. Semakin tinggi tekanan maka semakin besar viskositas suatu cairan. Baik, yang selanjutnya alat dan bahan. Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu botol flask berfungsi melakukan pengenceran sampai dengan volume tertentu. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur sampel atau minyak. Satu set alat viskometer Redworth
digunakan untuk mengukur kekentalan fluida. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Pipet tetes digunakan untuk mengambil sampel cairan. Corong kaca digunakan untuk memasukkan cairan ke dalam wadah lebih kecil. Alat hidrometer 1 set mengukur kerapatan dari cairan. Stopwatch untuk menghitung waktu yang dicapai dalam penentuan viskositas. Adapun bahan yang digunakan adalah sampel air gula 78% dan tisu digunakan untuk membersihkan alat. Prosedur kerjanya. Yang pertama, mengukur spesifik graviti. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian sampel air gula dimasukkan ke dalam beker gelas berukuran 100 ml. Kemudian sampel air gula diukur sebanyak 50 ml dalam gelas ukur 50 ml. Lalu hidrometer skala utama dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian skala untuk yang tertera dibaca, selanjutnya hidrometer dimasukkan kembali dan skala yang tertera menunjukkan SG-nya sebesar 1,1076 dari sampel. Untuk rumusnya ada di slide. Yang kedua, mengukur viskositas tanpa pemanasan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian sampel air gula dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml. Selanjutnya, tutup keluaran sampel pada viskometer red wort ditutup. Selanjutnya, air gula dimasukkan ke dalam viskometer red wort. Botol flash diletakkan di wadah penampung di bawah viskometer. Lalu secara bersamaan tuas tangki sampel diangkat dan stopwatch dihidupkan. Kemudian botol flash diisi dengan sampel sampai tanda batas. Selanjutnya stopwatch dimatikan. Dan untuk perhitungannya menggunakan rumus yang di slide. Yang ketiga, pengukuran viskositas dengan pemanasan. Yang pertama, sampel air gula dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml. Kemudian tutup keluar sampel pada viskometer red wort ditutup. Selanjutnya sampel air gula dimasukkan ke dalam viskometer red wort. Lalu minyak bekas penggorengan dimasukkan secukupnya sebagai media pemanas. Setelah itu, termometer dimasukkan pada sampel air gula dan viskometer red wort dihubungkan ke dalam sumber arus. Sampel dipanaskan pada suhu 45,5 derajat Celcius. Kemudian viskometer dimatikan. Secara bersamaan tuas tangki sampel diangkat dan stopwatch dihidupkan. Lalu botol flash diisi dengan sampel sampai tanda batas. Kemudian stopwatch dimatikan, dan untuk perhitungannya menggunakan rumus yang ada di slide. Sekian dari presentasi kami tentang modul penentuan viskositas. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.